Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan manusia bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Sedikit bagi manusia, sedikit bagi Allah yang diberikan Allah kepada kita, tapi banyak bagi manusia. Quran surah Al-Isra ayat 85. Pengetahuan yang sedikit bagi Allah merupakan pengetahuan yang banyak bagi kita sebagai manusia, hamba yang telah dititipkan akal kepada kita. Selanjutnya Allah menjelaskan dalam ayat lainnya, apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan ruhku, maka hendaklah kamu tersungkur sujud kepadanya. Allah telah meniupkan ruh ke dalam diri Adam. Karena itulah dalam proses penciptaan Adam alaihissalam, setelah ditiupkan ruhnya, malaikat pun bersujud kepadanya. Karena ada ruh ilahiyah. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka semua kecuali iblis. Iblis enggan dan takabur, dan ia adalah termasuk orang-orang yang kafir. Quran surah Al-Baqarah ayat 34. Sujudnya malaikat kepada Adam sebagai manusia, karena dalam diri manusia yang telah disempurnakannya sebenarnya mengandung zat Tuhan atau energi ilahiyah, yaitu yang disebut ruhku dalam surah Shad ayat 72 tadi. Bukan kepada sifat kemanusiaannya, kita sebagai keturunan Adam alaihissalam juga diberikan ruhnya. Ruh yang diturunkan Allah kepada tanah yang diberi rupa adalah berasal dari tiupan ilahi yang suci, yang membawa misi memelihara serta mengendalikan bumi sebagai khalifah. Namun ketika pikiran dan perasaan manusia mengikuti bisikan kolbunya yang sakit, bisikan setan, serta hawa nafsunya yang tidak terkendali, maka unsur yang sangat mulia yang dalam itu mulai terbungkus, tertutup, sehingga kualitas insan mengalami degradasi, menurun. Akhirnya kesadaran dirinya jatuh ke dalam lumpur tanah, sehingga ruh suci itu tampak gelap dan tidak bersinar lagi. Ia tidak mampu mengendalikan tubuhnya, sehingga yang mengendalikan tubuhnya adalah setan. Tinggallah kini ruh tidak dapat berbuat apa-apa. Setanlah yang menggantikan kedudukan nurani sebagai pengendali pikiran, perasaan, dan batin manusia. Dengan demikian, yang mengendalikan pikiran dan tubuh bukan kesadaran jiwa, akan tetapi dorongan-dorongan seperti rasa lapar, rasa haus, rasa ingin berbuat maksiat, rasa marah, dan malas. Semua itu timbul karena aktivitas tubuh. Dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 176 yang artinya, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamannya seperti anjing. Inilah yang dinamakan jiwa yang mengikuti nafsu binatang. Pada kondisi seperti inilah ruh berada di lubuk hati yang paling dalam, seolah ruh berada jauh di dasar sekali. Ini menunjukkan ruh tidak dapat melakukan tugasnya sebagai utusan Allah yang mengatur anggota tubuhnya dengan sinar keilahian untuk menata kehidupan sesuai dengan fitrah ilahi. Secara hakikat, ruh suci inilah Al-Quran sejati yang tidak tertulis dengan tinta dan tidak berupa suara, sehingga keabadiannya, firman-Nya tetap terjaga karena tersimpan dalam kalam yang suci.
Sesungguhnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu, dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Ankabut ayat 49. Kemudian manusia harus berjuang menemukan kembali unsur yang akan menjadikannya sebagai makhluk yang paling mulia di alam semesta. Jika manusia belum mengenal ruhnya, kedudukan manusia sama seperti hewan yang memiliki kesadaran jiwa yang rendah. Atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu tidak lain hanyalah seperti binatang ternak, atau bahkan lebih sesat jalannya dari binatang ternak itu. Quran Surah Furqan ayat 44. Pada kondisi ini, sifat-sifat manusia sangat didominasi oleh sifat-sifat hewani, yaitu makan, minum, tidur, seks, dan egois. Dominasi ego dan nafsu sangat kuat mempengaruhi kehidupan manusia. Ego adalah produk pikiran alam akal. Manusia dengan kesadaran rendah masih belum mampu melakukan kontrol terhadap panca indera yang dimilikinya, sehingga dia pun tidak dapat melakukan kontrol terhadap egonya. Apabila hati telah dikuasai ego, maka dapat dipastikan manusia tersebut tidak akan dapat mendengar suara Robnya, suara Tuhannya. Suara petunjuk Allah hanya dapat didengar atau diketahui melalui alam rasa hati nurani. Karena itu, pada kenyataannya, banyak manusia yang hatinya telah diselubungi oleh ego, beranggapan bahwa suara ego tersebut adalah suara atau petunjuk Tuhan yang diberikan pada dirinya. Kekeliruan manusia yang menganggap ego sebagai petunjuk Allah akan timbul akibatnya sebagai berikut. Yang pertama, munculnya sifat serakah, mau menang sendiri, merasa paling suci, sombong, dan lain-lain. Yang kedua, hatinya tidak akan merasakan tenang dan damai, karena ego tidak mengenal batasan cukup, hingga hidupnya selalu dipenuhi dengan kecemasan. Yang ketiga, merasa hidupnya selalu dipenuhi oleh berbagai masalah, bahkan rahmat Allah pun seringkali dirasakan sebagai masalah dan sulit untuk bersyukur pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikiran dan perasaannya selalu dihantui oleh rasa takut yang tak berkesudahan, takut ditinggal oleh tuhan-tuhan palsu yang telah hidup dalam hatinya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.